Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari ini, tentang berita bola tanah air. Dan semoga ini memberikan tambahan informasi kepada teman-teman semua pecinta bola di Indonesia ini ya. Kita akan segera membahas videonya satu persatu. Let's go. Bukannya termotivasi bersaing dengan pemain asing, malah banyak protes. Mental pemain lokal Liga 1 morat-marit. Ini gara-gara Bung Toel ini sih. Namun di luar sana sudah kadung terjadi huru-hara. Dan bahkan beberapa pemain mulai mengkampanyekan gerakan protes. Terhitung semenjak Jumat 7 Juni 2024, akun Instagram beberapa pemain lokal seperti Maman Abdurrahman, Abdul Lestaluhu, Syahrian Abimanyu, dan beberapa pemain lain mengunggah sebuah instastory tanda tanya besar dengan background hitam disertai tulisan, "Ini sepak bola Indonesia." Memang tidak ada pernyataan apapun dari para pemain yang mengunggah instastory itu. Tapi banyak yang menduga kalau ini adalah gerakan protes terhadap wacana regulasi kuota pemain asing yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Lebih lanjut, beberapa wacana di luar sana telah mengungkap detail terkait aturan pemain asing ini. Pada musim 2024-2025 mendatang, klub diperbolehkan memiliki maksimal 8 pemain asing dengan rincian 6 orang maksimal pemain luar Asia dan 2 lainnya adalah pemain Asia. Namun jumlah pemain asing yang diizinkan berada di lapangan hanyalah 6 orang, 5 pemain luar Asia dan 1 pemain Asia. Artinya pemain-pemain asing yang dicadangkan hanya boleh menggantikan sesama pemain asing. Regulasi baru salah siapa? Kalau mau mencari-cari siapa biang keladi di balik wacana regulasi pemain asing musim 2024-2025, jelas tidak ada habisnya. PSSI adalah asal muasal wacana ini beredar dan pantas disebut dalang utamanya. Tapi perlu diingat, regulasi ini muncul menanggapi keluh kesah klub-klub peserta liga yang harus menghadapi fakta melambungnya harga pemain-pemain lokal. Semenjak meroketnya performa timnas di level internasional, ada sebuah tren peningkatan yang cukup signifikan dalam hal harga pemain lokal. Bahkan kalau pemain itu berlabel pemain timnas, harganya bisa sangat meroket. Bahkan beberapa dari mereka memiliki bandrol pemain-pemain asing yang notabene punya kualitas jauh lebih baik. Yang jadi keluhan para klub ini adalah performa para pemain lokal yang kebanyakan inkonsisten alias angin-anginan. Kocek mahal yang dikeluarkan para klub rasanya tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari pemain-pemain ini. Bahkan pemain asing yang harganya jauh lebih rendah justru punya performa yang lebih bagus dan konsisten. PSSI sendiri bukannya mau mematikan karir pemain lokal, melainkan ingin membuat persaingan lokal dan asing menjadi lebih ketat. Harga yang meroket tinggi dibarengi kualitas angin-anginan jelas bukan sesuatu yang sehat buat pemain lokal. Ya, jadi saya setuju dengan caption ini. Bukannya termotivasi bersaing dengan pemain asing, malah banyak protes. Ayo dong, ya. Kalian kalau sudah tahu seperti ini, berarti kan kapasitas kalian gak mumpuni. Makanya PSSI mencari talenta-talenta atau bakat-bakat yang luar biasa dari luar. Bukan berarti kalian harus termotivasi dan mematikan para pemain lokal. Tapi ayo dong kerja lebih keras, berlatih lebih keras. Cristiano Ronaldo saja yang sudah sehebat, sejago itu, sepopuler itu, masih latihan dengan sangat keras. Ayo dong latihan mati-matian dan kalian cemerlang permainan kalian. Dan kalian tunjukkan kehebatan kalian di liga dan kemudian pasti kalian akan dilirik. Lihat saja si Malik. Kan akhirnya dia cemerlang, dia berarti bagus, dipanggil ke timnas kan. Bukan kalian malah nyinyir, tidak termotivasi. Ayo, fighting spirit, berlatih lebih keras. Jangan hanya protes seperti Bung Toel ya. Jangan termakan dengan perkataan-perkataan dari si Toel itu ya. Guys, siapa yang masih meragukan dengan ketua umum kita Pak Erick Thohir? Siapa? Kalau saya bilang ini ketua umum bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, luar biasa. Istimewa pokoknya. Bayangin guys, selama ditanganin dia, keuntungan yang didapat PSSI luar biasa. Dan belum pernah terjadi dengan pengurus-pengurus PSSI sebelumnya dan ketua-ketua umum sebelumnya. Hahaha, ini baru contoh ketua yang benar. Pendapatannya
nyaris hampir 700 M. Dan ada uang lebih, itu sekitar 49 miliar. Wow. Selamat Pak Erik. Beruntung kita punya Anda Pak Erik memang ya. Luar biasa. Luar biasa. Baru pertama kali ini transparan yang luar biasa. Oke, kita lihat pernyataan Pak Erik yuk. Tadi disampaikan bagaimana PSSI hari ini pun mayoritas pendanaannya itu kita lakukan tentu dari dukungan komersilasi pada tim nasional yang didukung oleh pihak swasta, pihak-pihak yang ingin lakukan. Ya, ini yang kita dorong bahwa PSSI lebih profesional, transparan, dan saya sudah buktikan, Waketum, para Exo buktikan tadi semua laporan sudah diaudit. Ya, tidak disampaikan tadi pendapatannya hampir 700 miliar, tapi tentu ada yang namanya porsi terbesar 300 miliar dari bantuan pemerintah untuk anggaran U17, dan sisanya tentu kita melakukan sendiri, sehingga dari dana yang sudah dikumpulkan ini ada kelebihan kurang lebih 49 miliar. Saya rasa pertama kali ini PSSI punya dana lebih. Guys, siapa Luar yang biasa masih ya. meragukan dengan ketua umum Hacker, jangan serang pusat data kita dong. Kok main serang-serang gini sih? Mana minta tebusan ratusan miliar lagi. Ucap bapak-bapak di sana yang sedang kebingungan karena pusat data nasional berhasil dibobol. Tapi miliaran kan kecil pak dibanding anggaran pusat data kita ini. 2,7 triliun loh. Mana minjem dari Prancis lagi, angka itu gede banget. Masa gak nyiapin sistem yang gede yang aman juga? Atau jangan-jangan masih ada sisanya? Ayo sisanya dibuat apa? Kita mah positive thinking aja. Pasti bukan buat proyekan bikin alat sendiri hanya untuk memperkaya diri dengan cara menjual ke luar negeri. Terus dibeli lagi deh dengan harga tinggi. Gak gitu kan? Pokoknya Tapi mau mirip nanya aja banana sih, ya. kalian pada ngapain sih? Najwa Lagi Shihab. buru X sama Telegram buat diblokir, take down situs terlarang, apalagi rancang undang-undang buat jerat warga sendiri. Sistem keamanannya sendiri yang nggak aman. Ini serius, kayaknya kita butuh 1 abad lagi untuk jadi negara maju. Kalau sistem dalam birokrasi kita tidak ikut maju, padahal kita tidak kekurangan orang. Anak sekecil itu berkelahi. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Paling kecil. Tapi kita lihat nanti ya, bagaimana anak sekecil itu akan menunjukkan performa yang terbaik nanti ya, teman-teman ya. Hi everyone, I just want to remind y'all that MLS All-Star voting is open until the 10th of June. And you can vote once a day for your favorite players. Help send me to my first All-Star game and vote FC Dallas. Ayo vote saya agar terpilih menjadi All-Star. Hi everyone. Ya katanya tenang Mas Paes, kalau cuma ngevote serahkan netizen King Indo dong. Ya di Piala Asia ya, waktu itu Bahrain hajar Indonesia 10-0, malu nggak tuh? Tapi kita lihat sekarang nanti ya. Sekarang kita sudah segrup dengan Bahrain di grup C. Saing Indonesia di fase grup ya. Iya. Kalau melihat susunan pemain di grup ini, biasanya Indonesia bersaing dengan Singapura. Kali ini justru Laos bisa mengalahkan Singapura. Iya, luar biasa bisa ada Coach Nova ya. Dan kita juga bisa lihat sini Matthew Ryan Becker akan bermain di sisi Biasa kiri. senang dulu ya, kita Menarik. kebobolan terlebih Persiapan dahulu dulu ya. Sebelum kick off babak yang pertama. Menafsir Dava Zaidan, ada Nazir juga di sana, dan Josh Holong yang punya kecepatan untuk bisa membuka ruang baik dari sisi kanan maupun dari sisi kiri. Kecepatan untuk bisa menarik beberapa pemain bertahan lawan ini menjadi kunci nanti. Bagaimana ketika ya pemain... Oke teman-teman, nanti kita bahas topik ini di video selanjutnya. Saya akan upload 3 jam dari sekarang, jadi teman-teman stay tune, subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan berita video ini yang akan saya putar. Saya pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.